Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja sedunia merenungkan hari sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang biasa dikenal dengan sebutan Hari Minggu Palma. Hari Minggu Palma merupakan hari yang jatuh pada pekan pertama dalam pekan suci, pekan di mana seluruh umat Katolik sedunia merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang masuk ke kota Yerusalem untuk menggenapi nas yang tertulis dalam kitab suci. Anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Bagi kebanyakan orang, peristiwa salib merupakan peristiwa yang tidak mengenakan. Hal ini ditunjukkan di mana pada saat itu disposisi batin seseorang seakan-akan sedang merasakan penderitaan dan sakit yang amat berat yang membuatnya sampai frustasi hingga jatuh sakit karena memikirkan dan merasakannya. Saudara-saudari, salib seringkali diartikan sebagai penderitaan yang kita anggap sebagai beban hidup, pengorbanan, ketakutan, kesedihan, dan lain sebagainya yang dapat membuat hati kita dan pikiran kita menjadi cemas dan gelisah. Melalui peristiwa salib, kita seringkali bertanya, mengapa harus ada penderitaan? Kapan penderitaan itu akan berakhir? Dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi dan menyelesaikan penderitaan ini? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita umat Katolik, salib merupakan jalan yang tidak dapat terlepas dalam hidup kita. Ia selalu ada bersama di dalam hidup kita. Artinya bahwa kita senantiasa akan mengalami salib di dalam hidup kita. Sebab melalui salib, rahmat dan karya Allah senantiasa akan bekerja di dalamnya. Dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, mengisahkan tentang penderitaan dan sengsara yang dialami oleh Yesus Kristus. Penderitaan dan sengsara yang dialami oleh Yesus Kristus merupakan jalan untuk mewartakan dan memuliakan Allah. Pertanyaannya sekarang bagi kita, apakah harus melalui jalan salib maka Allah dapat diwartakan dan dimuliakan? Bagi kita manusia, penderitaan merupakan konsekuensi yang harus kita terima sebagai murid Kristus. Mengapa demikian? Karena Yesus Kristus sendiri telah membuka jalan dan mengajarkannya kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui jalan penderitaan dan sengsara, kita memperoleh rahmat yang diberikan atau yang dijanjikan oleh Allah melalui diri Yesus Kristus, yakni rahmat keselamatan. Dengan demikian, benarlah ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, yakni Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia selalu menolong dan menjaga kita seperti gembala yang menjaga kawanan dombanya. Semuanya ini diinspirasi dan didorong oleh adanya iman yang kita miliki sejak kita dibaptis. Dengan iman kita percaya. Dengan percaya kita akan memperoleh rahmat keselamatan yang berasal dari Allah sendiri. Semoga melalui renungan singkat ini, iman kita akan Yesus Kristus senantiasa dikuatkan dan diteguhkan. Amin.